Mata, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital KD 3.1 Logika dan Algoritma bagian ketiga. Sebelumnya kita telah mempelajari logika dan algoritma bagian 1 dan bagian 2, yaitu logika dan algoritma. Maka yang bagian ketiga kita akan membahas sebuah bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang menggunakan flowchart, karena memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisir. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir atau flowchart. Yang ketiga adalah sebagai pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir atau flowchart juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. 4. Mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Jadi banyak ya maksudnya. Simbol bagan alir. Nah, di sini kita akan mempelajari simbol-simbol bagan alir. Ada 26 simbol flowchart, tetapi kita akan mempelajarinya hanya 16 saja, yang mana ke-16 tersebut yang sering kita gunakan. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Simbol bagan alir dan fungsinya. Yang pertama adalah flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Flow direction symbol ini sering kita gunakan di saat kita membuat sebuah hierarki. Yang kedua adalah terminator symbol. Simbol ini sebagai permulaan atau start atau akhir dari suatu kegiatan. Jadi sebuah start dan sebuah akhiran itu kita awali dan kita akhiri dengan menggunakan terminator simbol. Selanjutnya adalah konektor simbol. Konektor simbol ini digunakan sebagai keluaran atau masukan sebagai penyambungan proses dalam lembar di halaman yang sama. Selanjutnya ada konektor simbol. Konektor simbol ini simbolnya berbeda dengan yang di atasnya. Kenapa berbeda? Karena simbol ini fungsinya masih sama sebagai keluaran atau masukan sebagai penyambungan proses dalam lembar, tetapi di halaman yang berbeda. Simbol selanjutnya yaitu processing symbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Bedanya processing symbol dengan simbol manual operation adalah satunya yang processing symbol menggunakan komputer, yang manual operation tanpa dilakukan oleh komputer. Selanjutnya adalah simbol decision atau kondisi. Simbol kondisi seperti contoh pada algoritma yang sebelumnya yang menggunakan kondisi. Simbol decision yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya adalah simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input-output tanpa tergantung pada jenis peralatannya. Selanjutnya, simbol manual input, yaitu simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard.
Selanjutnya ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, yaitu simbol yang menyatakan perawatan output yang digunakan, yaitu layar seperti printer dan sebagainya. Selanjutnya masih di simbol-simbol dalam flowchart, yaitu simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke dalam disk. Selanjutnya ada simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya ada simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke sebuah kartu. Selanjutnya adalah simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen ke dalam kertas atau output dicetak ke dalam kertas. Kemudian berikut adalah daftar aplikasi gratis untuk membuat sebuah flowchart. Di antaranya adalah Markdown, ada Draft Editor, ada Think Composer, ada Pencil Project, ada LibreOffice Draw, ada Draw.io, ada Google Drawing, ada Calligraph Flow, ada Diagram Designer, dan Microsoft Visio. Contoh sederhana penggunaan algoritma ke dalam sebuah flowchart. Yang pertama itu dipastikan ada satu masalah. Kemudian di dalam sebuah masalah ada solusi pemecahan masalah, yaitu berupa solusi pemecahan masalah tersebut berupa algoritma. Selanjutnya, algoritma dari solusi pemecahan masalah kita masukkan ke dalam sebuah bagan alir atau flowchart. Contoh algoritma yaitu masalah. Contoh masalah yang kita hadapi adalah lapar. Kemudian solusi dari masalah lapar tersebut adalah makan dan minum. Lalu bagaimana algoritma dari solusi pemecahan masalah yaitu makan dan minum? Jadi, algoritma makan dan minum adalah sebagai berikut. 1. Mulai. 2. Sediakan alat, yaitu yang terdiri dari piring, sendok, dan garpu. Yang ketiga, sediakan makanan yang terdiri dari nasi, sayuran, dan lauk pauk. Keempat, sediakan minuman, yaitu air mineral. Yang kelima, kita menuju ke prosesnya, yaitu ambil piring, ambil sendok, ambil garpu. 8. Ambil nasi, taruh di atas piring, ambil sayur, taruh di atas piring. Ke-10, ambil lauk pauk, taruh di atas piring. 11, makan. Karena solusi makan ini sudah kita temukan, maka algoritma ini akan berakhir. Selanjutnya, minum, dan terakhir adalah selesai. Ini contoh algoritma dari solusi permasalahan lapar, yaitu makan dan minum. Lalu contoh selanjutnya adalah contoh algoritma yang dengan tambahan sebuah kondisi. Algoritma makan dan minum yang pertama mulai masih sama, yang kedua sediakan alat, piring, sendok, garpu. Yang ketiga sediakan makanan, nasi, sayuran, lauk pauk. Yang keempat sediakan minuman, air mineral. Yang kelima ambil piring. Yang keenam ambil sendok. 7 ambil garpu. 8 ambil nasi, taruh di atas piring. 9 ambil sayur, taruh di atas piring. 10 ambil lauk pauk, taruh di atas piring. 11 makan. 12 minum. Yang
Yang ke-13 adalah sebuah kondisi di mana algoritma tersebut ditambahi dengan kondisi. Yang ke-13 yaitu makan lagi. Ini adalah sebuah pertanyaan kemudian dijawab dengan sebuah kondisi. Apakah kita akan makan lagi? Iya ataukah tidak? Jadi yang ke-14 adalah iya atau tidak. Jika iya, maka kondisi ini kita akan berulang ke makan, lalu kemudian 12 minum, 13 makan lagi, kembali ke kondisi apakah kita akan makan atau minum. Misalkan kita akan makan lagi, berarti kondisi naik lagi ke atas, berputar, repeat lagi ke makan. Misal tidak, maka kita akan bertemu dengan selesai. Contoh dua algoritma makan dan minum. Selanjutnya, mana contoh algoritma tersebut kita masukkan ke dalam sebuah flowchart. Kali ini kita akan membuat sebuah flowchart menggunakan MS Office Word. Kenapa kita tidak menggunakan salah satu aplikasi yang telah kita sebutkan tadi? Nah, MS Office Word adalah merupakan KD 3.3 yang akan kita bahas di dalam materi simulasi dan komunikasi digital. Jadi kita manfaatkan MS Office Word untuk membuat flowchart. Apakah bisa? Yuk kita lihat. Langsung kita buka MS Office Word-nya.